Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di video kali ini aku mengajak kalian lagi mau react nih, tapi di sini ngebahas tentang kebaya. Yang mana katanya Malaysia ingin mengajak Indonesia untuk mengangkat kebaya sebagai warisan kebudayaan. Ini mau diangkat ke UNESCO ya guys. Gimana pendapat kalian? Tapi di sini sama-sama kita react ya, nanti baru kalian berikan pendapat Anda di kolom komentar. Sebelumnya mohon maaf nih, mana tahu ada kataku yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki. Jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita react videonya. Ini dia videonya. Fadlina berkata Malaysia juga mengetengahkan usaha yang diterajui secara bersama dengan Brunei, Indonesia, Thailand dan Singapura dalam mengangkat kebaya sebagai warisan kebudayaan yang diiktiraf UNESCO. Teman semua, Malaysia akhir-akhir ini ingin mengklaim kebaya sebagai warisan budaya Malaysia. Nah, pertanyaannya, kenapa dia ngotot mau ngeklaim kebaya? Teman-teman semuanya, seperti kita ketahui bahwa persyaratan di UNESCO itu ada seperti apakah benda ini masih dipakai, berapa jenisnya, dan sebagainya. Saya nggak habis pikir, Malaysia sebagai bangsa Melayu itu menggunakan kebaya, dan saya pun jarang melihat ya. Nah, oke teman-teman, contohnya kalau saya tahu di Malaysia atau di Melayu itu bajunya baju kurung, atau dia pakai baju kurung kancing muka. Baju kurung kancing muka. Memang dalam sejarahnya kebaya itu asalnya dari Jawa. Ya, dari Indonesia. Nah, contohnya seperti ketahui di Indonesia itu ada 7 jenis kebaya, ya. 7 jenis itu ada satu kebaya keraton, kemudian kebaya Jawa, kemudian kebaya Kartini, kebaya Encim, kebaya Kutu Baru, kemudian kebaya Jumputan, dan ada juga kebaya Bali. Tentu teman-teman tahu kalau kebaya keraton itu aslinya dipakai oleh orang-orang keraton zaman dahulu. Nah, sekarang masih dipakai. Itu seperti di Keraton Surakarta atau Solo. Kemudian Anda juga tahu di Keraton Jogja. Nah, kemudian kebaya Jawa. Kebaya Jawa itu sudah lama sekali dipakai teman-teman. Dari zaman dulu dan hingga sekarang kita bisa temui baik di kampung-kampung dan sampai ke kota. Kemudian kebaya Kartini. Nah, ciri khas kebaya Kartini Anda bisa lihat di Google, dan itu dicetuskan atau sering dipakai oleh Raden Ajeng Kartini. Kemudian ada juga kebaya Encim. Kebaya Encim ciri khasnya adalah warnanya cerah. Tentu kebaya ini adalah modifikasi dari turunan Tionghoa Indonesia, yang khususnya yang ada di Jawa. Nah, kemudian ada lagi Kutu Baru. Kutu Baru dan Jumputan ini banyak dipakai di seluruh Indonesia sebenarnya. Apa bedanya? Kalau orang Sumatera bilang itu di dadanya ada bes, ada pembatas, ya, dan di Jumputan juga. Di Jumputan itu motifnya lebih cerah dan dia pakai kain jumputan. Kemudian Bali. Nah, Anda lihat dari dulu sampai sekarang orang Bali pakai kebaya, baik untuk upacara adat dan sebagainya. Oke teman-teman semuanya, saya kasih tahu ya, di Indonesia itu kebaya itu dipakai sehari-hari dari dulu hingga sekarang. Ya. Kemudian kebaya dipakai sebagai pakaian adat dalam upacara. Contohnya adat seni dan budaya. Kemudian pada saat kelahiran, pernikahan, kemudian pada saat kematian itu ada kebayanya. Tergantung dari warna, motifnya, dan juga stylenya. Nah, kemudian Anda juga tahu bahwa di Indonesia sekarang banyak sekali ada nama istilah kebaya gaun atau kebagaun. Mungkin ya singkatan seperti itu ya. Contohnya, Anda tahu desainer terkenal, contohnya Avanti. Tentu kebaya modernnya bagus sekali. Ya, kemudian ada Adi Baes. Ya, Adi Baes saya juga pernah lihat.
ya desainer untuk kebaya gaun, ya. Nah, kemudian balik lagi tentang di Malaysia. Apakah Anda semuanya setuju jika Malaysia mengklaim kebaya adalah pakaian adat atau pakaian tradisional Malaysia? Oke, teman-teman, memang kita sama Malaysia ini sering ya beradu argumen, sering klaim-mengklaim, tapi sayangnya pihak Malaysia sering mengklaim kita punya. Oke, teman-teman, contohnya di belakang saya, Anda lihat ini adalah kebaya modern, ya. Iya. Ada banyak artis kita menggunakannya dan hingga sekarang. Dan apakah kita temukan banyak yang menggunakan kebaya di Malaysia? Apakah kita temukan banyak yang menggunakan kebaya di Malaysia hingga sekarang? Tentu tidak, ya. Saya kalau ke Malaysia atau kemana, saya jarang sekali menemukan orang Malaysia menggunakan kebaya, teman-teman. Jarang sekali. Nah, dan di Indonesia sampai sekarang pun, apalagi di era pertama kita merdeka, di era Soekarno, Presiden Soeharto, hingga sampai sekarang, dan era 70-an, 80-an, hampir semua perempuan Indonesia itu menggunakan kebaya. Nah, oke teman-teman, tolong kasih komentar Anda di bawah. Silakan Anda komen dengan tindakan ini. Apakah Anda setuju dengan sikap Malaysia untuk mengklaim kebaya adalah pakaian Melayu Malaysia atau tidak? Oke teman-teman semuanya, saya tunggu kabar dari Anda. Oke, ya. Benar sih ya teman-teman yang dari Indonesia maupun dari negara tetangga Indonesia, silahkan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Di sini ada komentar dari netizen Indonesia ya. Di Bali, kebaya merupakan baju adat untuk sembahyang. Terus kebaya pakaian sehari-hari orang tua di Jawa. Iya betul. Oke, benar guys ya. Di Bali kebaya itu masih dipakai oleh warga Bali untuk sembahyang ya. Begitu juga yang ada di Jawa gitu. Jangankan di Jawa, di seluruh Indonesia menggunakan kebaya itu seperti ada acara resmi, baik itu acara wisuda, acara lainnya. Pasti nggak pernah tinggal orang Indonesia memakai baju kebaya ini. Terus lain halnya dari negara tetangga kita ya guys, mereka itu ingin mengajak Indonesia untuk mengajukan kebaya ini ke UNESCO. Sementara di negara mereka informasinya masih jarang menggunakan kebaya. Tapi guys, pede juga mereka ya mengajak orang Indonesia untuk mengangkat kebaya ini sebagai warisan budaya. Ini sepertinya dianggap kebudayaan bersama ya antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei gitu ya, dianggap kebaya bersama dari beberapa negara. Terus dari beberapa negara ini, negara mana yang paling sering, yang paling banyak menggunakan kebaya? Dan kebaya ini asalnya dari mana sih? Dan siapa yang mengembangkan ataupun memajukan kebaya ini? Apakah orang Indonesia, Malaysia? Terus negara mana yang mempopulerkan kebaya ini? Sehingga dikenal oleh bangsa-bangsa asing pakaian kebaya ini. Negara mana yang mempopulerkannya menurut kalian? Oke guys, kalian memiliki pendapat ataupun komentar, boleh tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Sekian kita react video kali ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.